Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Saudara-saudaraku, sahabat, kawan-kawan semuanya. Oke, di video kali ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan baru-baru ini yang saya kongsi di status WhatsApp saya berkenaan dengan pertanyaan sahabat kita, salah satu sahabat kita yang beliau bertanya tentang betulkah ada jin ataupun syaitan di bulan Ramadan? Karena aku dengar katanya lah bahwa syaitan itu dibelenggu. Jadi kenapa masih ada orang kerasukan? Mengapa masih ada orang buat maksiat? Jadi insya Allah sebenarnya soalan ini telah pun ditanyakan kepada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, murabi-murabi kita, dan banyak cuplikannya sebenarnya ada di YouTube, Facebook dan sebagainya. Tapi oke, di sini saya ingin berkongsi berkenaan apa yang saya tahu dan mudah-mudahan dapat dipahami untuk semuanya lah. Oke, berkenaan dengan tidak lazim lagi di antara kita, terutama kami ini orang Bugis, berkenaan dengan sekiranya bulan Ramadan itu syaitan itu dibelenggu ataupun istilahnya dikurung. Oke, sebenarnya para ulama telah berbahas berkenaan dengan ini dan berbagai pahaman ulama ataupun pendapat mereka nyatakan. Oke, saya sebutkan pertama dengan hadisnya. Orang tua kita mengatakan syaitan dibelenggu ini bukanlah daripada perkataan mereka sendiri, tetapi ini adalah pernyataan daripada Nabi sendiri, Nabi SAW, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Diriwayatkan daripada, kita terus dengan lapas hadis, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, kata Anas, aku mendengar Nabi SAW bersabda, haza syahra Ramadan ja'akum. Maksudnya, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Futihat abu-abu sama, maka terbukalah pintu-pintu langit. Al-futihat abu-abu jannah, dan terbukalah pintu-pintu syurga. Wa khuliqat abu-abu jahannam, dan tertutuplah pintu-pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, dan terbelenggulah para setan ataupun para syaitan. Oke, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka untuk memahami tafsir Al-Quran, untuk memahami Al-Quran maka ilmunya dinamakan tafsir, yakni tafsir Al-Quran. Dan untuk memahami hadis namanya syarah. Oke. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah pun mensyarah maksud daripada hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Oke, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi 3 pendapat ataupun menulis di dalam kitab beliau ini 3 pendapat berkenaan dengan syaitan itu dibelenggu. Apa sejak syaitan yang dibelenggu? Apa yang maksudnya? Syaitan yang mana sebenarnya yang dibelenggu? Oke, pendapat yang pertama daripada Imam Al-Halimi, yakni yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, kata Imam Al-Halimi mengatakan bahwa syaitan yang dibelenggu yang dimaksudkan di sini adalah syaitan ataupun jin yang dibilang tuh ishtaraka sam'ah, yang mendengar berita langit. Maksudnya yang dulu, kita paham bahwa dukun-dukun ini kan biasanya para paranormal, para dukun, bomo, semuanya mereka menilik kan ataupun meramal sesuatu. Dan 99% dinyatakan bahwa jin ataupun bomo itu bekerja sama dengan bangsa jin ataupun syaitan yang membuat kerja kotor ini, yakni mereka meramal itu tidaklah daripada apa yang mereka tahu, melainkan apa yang mereka curi berita daripada langit. Digambarkan para jin dulu ada mencuri berita-berita langit. Maka sekiranya Allah ingin memerintahkan apa yang berlaku, menetapkan apa yang berlaku esok,
maka mereka naik ke langit untuk mencuri berita itu kepada para malaikat. Tapi ketika didapati mereka, maka dilemparlah mereka dengan anak-anak panah, yakni para tai bintang dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan syaitan yang dibelenggu. Yang dimaksudkan Imam Al-Halimi di sini inilah syaitan yang mencuri berita-berita langit. Oke, pendapat yang kedua daripada Imam Al-Halimi juga, yakni syaitan yang dibelenggu yang kedua menurut pendapat beliau adalah syaitan yang dulu pada zaman Al-Quran itu pertama-tama diturunkan, kan 30 malam Ramadan itu. Maka yang dimaksudkan adalah syaitan yang pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan pada malam hari. Pada malam hari para syaitan itu dibelenggu supaya Allah menjaga Al-Quran daripada mereka. Ini kata Imam Al-Halimi, pendapat yang kedua. Maksudnya, jadi ketika siang harinya itu syaitan itu dibebaskan. Tapi pada malam harinya ketika Al-Quran diturunkan, maka mereka dibelenggu supaya mereka tidak boleh mencuri berita tentang Al-Quran dan lain-lainnya. Ini pendapat yang kedua. Oke, seterusnya pendapat yang ketiga ialah yang dimaksudkan syaitan yang di sini yang dibelenggu, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendapat yang ketiga ini adalah syaitan yang dibelenggu hanyalah syaitan-syaitan yang paling durjana lah. Maksudnya yang paling jahat, yang paling nakal dan sebagainya lah, yang begitu, yang paling teruk lah perangainya. Begitulah yang jadi syaitan-syaitan ataupun jin-jin yang lemah ataupun yang level-level bawah lah dibilangnya, itu tidak dibelenggu. Hanya syaitan-syaitan yang kuat-kuat seperti Ifrit, panglima-panglima perangnya, ketua-ketuanya, pemimpinnya, yang begitu saja yang dibelenggu. Inilah pendapat yang ketiga. Jadi di sini ada 3 pendapat. Jadi pendapat yang pertama ialah syaitan yang dibelenggu hanyalah syaitan yang mencuri berita langit. Dan pendapat yang kedua, syaitan yang pada zaman dulu Al-Quran itu diturunkan, maka itulah syaitan yang dibelenggu. Tapi ketika siang harinya mereka dibebaskan. Dan pendapat yang ketiga ialah hanyalah syaitan-syaitan yang durjana, syaitan-syaitan yang paling jahat ataupun pemimpin-pemimpin mereka termasuk iblis. Ini pendapat yang ketiga. Oke, dari sini ini adalah perkataan para ulama kita ataupun pendapat yang saya pegang sendiri pribadi. Saya pegang pendapat yang ketiga. Karena apa? Karena pertanyaan ini sinonim dengan pertanyaan saudara kita ataupun kawan kita tadi. Berkenaan dia bilang, mengapa kalau syaitan itu dibelenggu, mengapa masih ada orang kesurupan? Mengapa masih ada orang buat maksiat? Oke. Ini boleh menjawab tentang persoalan itu. Karena sekiranya syaitan itu kita nisbahkan kepada bangsa jin sahaja, maka kesianlah bangsa jin yang Islam itu. Kan karena kita tahu dalam surah Al-Jin itu kata jin, sesungguhnya kami ada yang Islam, yakni menempuh jalan yang lurus, dan ada orang kami di antara kami yang kafir yang menempuh jalan yang berlainan. Jadi sekiranya syaitan itu dinisbahkan kepada jin, maka semua jin itu dibelenggu ataupun semua jin itu syaitan. Padahal sebagian ulama kita berpendapat bahwa syaitan itu adalah sifat. Oke, karena wajar kan di bulan Ramadan ini ada juga manusia yang buat maksiat, berzina, mencuri dan sebagainya. Kenapa? Sekiranya karena tidak 100% daripada perbuatan dia itu adalah perbuatan daripada syaitan. Adapun syaitan itu menghasut, tetapi itu mungkin daripada kebiasaan ataupun perangainya memang sebelum ataupun di luar Ramadan memang begitu. Jadi terbawa-bawa lah di bulan puasa nih, dibawa-bawa lah dalam bulan Ramadan. Jadi orang bilang ala bisa karena biasa. Disebabkan karena biasa buat maksiat, maka walaupun syaitan tidak ada, tidak digoda, dia tetap tergoda ataupun tetap dapat melakukan maksiat. Itulah yang saya fahami. Mudah-mudahan kepada sahabat yang bertanya ataupun sahabat-sahabat yang mendengar cuplikan ini, maka mudah-mudahan dipahami. Itulah pendapat daripada para ulama kita. Kita merujuk kepada mereka, karena fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, maka bertanyalah kepada orang yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.